Pernahkah Anda merasa lelah? Bukan karena langkah hidupnya, tetapi karena terlalu banyak hal dunia yang menumpuk di hati. Injil hari ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apa yang sebenarnya memenuhi hati kita? Salve Sobat Pena Katolik, berjumpa kembali di Setitik Embun, sebuah renungan harian untuk kita semua. Renungan hari ini, Sabtu, 29 November 2025. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita mendengar Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk tidak melekat pada pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi, serta untuk tetap berjaga-jaga. Dan inilah bagian yang menyentuh hati saya. Seolah Tuhan juga berbicara kepada kita semua. Jagalah hatimu, jangan biarkan dunia itu mencuri fokusmu dari aku. Saudara-saudariku terkasih, saya jadi teringat tentang seorang pendaki gunung. Seorang pendaki tentu perlu membawa bekal seperti makanan, obat-obatan, serta peralatan untuk bertahan di perjalanan. Semua itu baik dan sangat perlu. Tapi coba bayangkan sobat, jika pendaki itu memasukkan segalanya secara berlebihan ke dalam ranselnya, apakah pendakiannya tidak akan menjadi berat? Bukankah langkahnya akan melambat? Bahkan mungkin ia tidak mampu mencapai puncak. Begitu pula dengan kita. Sepanjang perjalanan hidup, kita juga membawa ransel kita masing-masing. Dan memang ada hal-hal yang harus ada di dalamnya. Ada pekerjaan, harta yang wajar, usaha untuk masa depan, tanggung jawab, keluarga, dan kebutuhan sehari-hari. Semua itu baik, bahkan perlu. Namun masalah mulai muncul ketika ransel kita itu terlalu penuh. Kita memasukkan terlalu banyak keinginan, ambisi berlebihan, dorongan untuk terlihat sukses, kekhawatiran akan masa depan, obsesi memenuhi gengsi, serta ketakutan-ketakutan duniawi. Tanpa sadar, ransel itu semakin berat. Dan seperti pendaki yang membawa beban tidak perlu, perjalanan rohani kita juga akan melambat. Nafas iman kita juga akan cepat habis. Langkah kita menuju Tuhan akan terasa berat. Saya merenungkan, hari ini seolah Yesus berkata, "Ringankan ranselmu, jaga hatimu. Pakailah dunia sebagai sarana, bukan tujuan." Sebab jika ransel kita terlalu penuh oleh hal-hal duniawi, bagaimana kita bisa kuat berdiri di hadapan Tuhan? Saudara-saudariku terkasih, marilah kita jujur di hadapan Allah. Apa yang membuat ransel hatiku terasa berat akhir-akhir ini? Apakah aku masih menggunakan dunia sebagai sarana atau justru menjadikannya sebagai tujuan? Saudara-saudariku terkasih, mari kita belajar dari guru dan Tuhan kita. Tuhan Yesus tidak pernah menjadikan hal-hal dunia sebagai tujuannya. Segala yang ia lakukan selalu demi memuliakan Bapanya dan menyelamatkan manusia. Dan hari ini Yesus mengajak kita untuk berjaga dan berdoa agar kita kuat menghadapi perjalanan hidup ini. Mari kita ringankan ransel hati kita masing-masing, supaya langkah kita menuju Tuhan semakin ringan dan kita mampu berdiri tegak di hadapannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang hari ini mengingatkan kami untuk menjaga hati dan tetap berjaga-jaga
serta tidak membiarkan hal-hal dunia mencuri fokus kami akan Engkau. Bapa, Engkau mengetahui isi ransel hati kami, beban, kekhawatiran, ambisi, dan keinginan-keinginan yang seringkali membuat langkah kami menjadi berat. Kami mohon, curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memilih dan memilah mana yang perlu kami bawa dan mana yang harus kami lepaskan dalam perjalanan hidup kami ini. Ringankanlah hati kami ya Bapa, supaya kami dapat berjalan dengan bebas mengikuti Kristus, melangkah dengan iman, dan tetap teguh berdiri di hadapan-Mu pada setiap perjalanan hidup kami. Semua ini kami mohonkan dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salve, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.